Contohnya perintah Yesus kepada seorang budak kaya dari Matius 19 ayat 21 yang berbunyi, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berilah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Penjelasannya, Yesus memberikan perintah ini khusus kepada orang budak kaya tersebut karena harta kekayaannya telah menjadi berhala dalam hidupnya. Ini bukan perintah universal bagi semua orang Kristen untuk menjual seluruh hartanya. Contoh yang kedua, larangan membawa bekal saat pemutusan. Tertulis dalam Lukas 10 ayat 4. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun di jalan. Penjelasannya, perintah ini khusus untuk para murid yang diutus pada misi yang singkat pada masa pelayanan Yesus sebagai bentuk latihan kepercayaan kepada pemeliharaan Allah. Ini tidak dimaksudkan sebagai misi permanen. Dalam Lukas 22 ayat 36, Yesus justru berkata hal sebaliknya. Barang siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya, demikian juga bekalnya. C. Firman yang hanya untuk orang percaya. Ayat-ayat ini khusus untuk mereka yang sudah percaya kepada Yesus. Contohnya yang pertama, Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Penjelasannya ditujukan kepada jemaat yang sudah percaya dan diselamatkan. Contoh yang kedua dari Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Penjelasannya menyatakan hak istimewa yang hanya diberikan kepada orang yang percaya. D. Firman yang hanya ditujukan untuk orang tertentu. Ayat-ayat ini ditujukan kepada kelompok atau individu tertentu dan tidak bersifat universal. Contohnya Matius 10 ayat 5-6. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan dia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang di jalan orang lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Penjelasannya, ayat ini merupakan arahan hanya kepada kedua belas murid. Contoh yang kedua dari 2 Timotius 4 ayat 2. "Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baiknya waktu. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran." Penjelasannya, ayat ini merupakan arahan kepada Timotius sebagai pelayan firman. E. Firman yang hanya untuk individu tertentu dan hanya berlaku saat itu. Firman ini diberikan kepada seseorang dalam konteks atau waktu tertentu. Contohnya, yang pertama dari Lukas 19 ayat 5. Ketika Yesus sampai tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku menumpang di rumahmu." Ayat ini hanya ditujukan kepada Zakheus dan untuk saat itu. Contoh yang kedua dari Kisah Para Rasul 9 ayat 11-12. Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus dan bernama Saulus. Ia seorang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia melihat lagi." Ayat ini merupakan pesan Allah kepada Ananias untuk pemulihan Saulus. Prinsip yang kedua yaitu membedakan sudut pandang Allah dan sudut pandang manusia. Contohnya, Allah mencobai. Yakobus 1 ayat 13. "Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Namun, dalam Matius 4 ayat 1, maka Yesus dibawa oleh Roh kepada gurun untuk dicobai iblis." Penjelasannya, dari sudut pandang manusia tampaknya Allah bertentangan. Di satu sisi tidak mencobai dan di sisi lain Roh membawa Yesus untuk dicobai. Namun, perbedaan penting terdapat dalam tujuan dan pelaksanaan pencobaan. Allah mengizinkan ujian untuk membentuk iman, tetapi tidak mencoba untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Dari sudut pandang Allah, pencobaan ini adalah ujian untuk menguatkan, bukan menjatuhkan. Kata kuncinya mencobai. Kata ini harus dibedakan secara teologis antara maksud merusak dari iblis dan maksud mendidik dari Allah. Contoh yang kedua, Yesus tidak tahu hari dan saatnya. Matius 24 ayat 36.